Sekarang kita akan melanjut pelajaran dari konten sebelumnya yang membahas tentang cek laba perusahaan tahunan. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah untuk menganalisa harga saham di proses cek ekuitas perusahaan. Apa itu ekuitas? Ekuitas itu ialah modal perusahaan. Jadi semakin besar modal perusahaan dan melaksanakan bisnisnya, maka semakin bagus. Sekarang kita akan mengambil contoh untuk menganalisa saham Bank Danamon dengan kode saham BDMM. Sekarang cara kita melihat kualitas ekuitasnya, kita cek di finansial, kemudian ini kita pilih balance sheet. Ini tetap annual, tahunan, maka di sini akan bisa kita dapati laporan asetnya, total asetnya, total liabilitas atau hutangnya, sama total ekuitasnya. Nah, karena yang kita analisis ini adalah saham Bank Danamon, maka sifatnya dalam menganalisis saham bank, karena simpanan nasabah dicatat sebagai hutang oleh perusahaan, maka ada indikasi kalau semakin besar liabilitas, maka kualitas perusahaan juga sebetulnya semakin bagus karena simpanan nasabah dicatat dalam bentuk liabilitas. Seperti ini contohnya. Simpanan nasabah ada sekitar 124 triliun pada tahun tutup buku 2022. Nah, sebelumnya 121 triliun di tahun 2021. Terjadi peningkatan hampir 4 triliun. Ini menunjukkan, ini akan menambahkan juga kenaikan liabilitas secara keseluruhan. Maka jika yang kita analisa saham perbankan, kenaikan liabilitas belum tentu menjadi hal yang buruk. Tapi kita harus lihat di kolom simpanan nasabahnya. Kalau simpanan nasabahnya naik, artinya simpanan nasabah bank tersebut, dana nasabah yang dihimpun juga semakin meningkat. Otomatis ekuitasnya pun akan meningkat. Dari 45 triliun tahun 2021 jadi 47 triliun. Hal ini mengakibatkan sesuatu hal yang positif karena jika dana yang dihimpun dari masyarakat besar, simpanan nasabah besar, maka bank berpeluang untuk memutar dana yang besar pula kepada peminjam, sehingga akan mendapatkan pendapatan bunga yang besar pula. Oleh karena itu, jika kita ingin menganalisis perusahaan, maka kita harus melihat riwayat ekuitasnya. Riwayat modalnya ini harus semakin besar, semakin bertambah kalau bisa. Karena itu akan menunjukkan kekuatan permodalan perusahaan terjaga dengan baik. Tapi dengan catatan kita harus juga teliti dengan sumber-sumber dari mana ekuitas itu bertambah, semakin naik. Jangan sampai ekuitas bertambah karena ada utang yang bertambah yang dicatat sebagai aset. Nah, oleh karena itu yang kita bisa lihat di sini ekuitas Bank Danamon dari mulai tahun 2017 terlihat jumlahnya 39 triliun, naik menjadi 41 triliun, naik lagi menjadi 45 triliun, naik turun sedikit. Tahun 2020 jadi 43 triliun, efek pandemi naik kembali 45 triliun, naik kembali 47 triliun, kembali normal.
Nah, saham beredarnya di sini tercatat sudah 10 miliar ya, padahal belum genap 10 miliar ini. Nah, sekarang kita akan menganalisis hutang perusahaan. Cek hutang perusahaan kan di langkah kelima. Nah, kita tinggal lihat di kolom liabilitas hutang-hutangnya ini. Kalau kita menganalisis hutang bank, simpanan nasabah semakin besar semakin bagus, karena artinya semakin banyak orang yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dan diolah di bank tersebut. Nah, mungkin kalau kita menganalisa perusahaan yang memproduksi bahan makanan atau apa, mungkin posisi liabilitas akan sangat krusial. Namun dalam praktik menganalisa saham perbankan dengan bisnis bank, total liabilitas ini semakin besar tidak terlalu krusial. Asal saja NPL atau not performing loan-nya, kredit macet dari perusahaan tersebut rendah. Jadi tidak ada masalah kalau liabilitasnya meningkat, karena dana nasabahnya berarti meningkat juga. Non performing loan atau NPL ini kalau misalnya semakin rendah tingkatnya, ini di bawah 3% yang bagusnya kalau kita lihat analisa perusahaan bank. Kalau kita cek dari sini, dari Google mungkin akan lamban. Kita analisa saja langsung dari laporan tahunan. Nah, dari sini akan ada, kita dapat informasi berapa NPL dari Bank Danamon. Nah ini NPL bruto tercatat sebesar 2,6% di tahun 2022, membaik dibandingkan tahun sebelumnya 2,7%. Artinya persentase kredit macet dari Bank Danamon ini 2,6%, dan itu merupakan angka yang baik karena harus di bawah 3% dia supaya yang baik. Itu apanya yang menandakan perusahaan tersebut, bank tersebut baik angsuran kreditnya dari para peminjam. Seperti itu. Lalu kita masuk ke cek PER dan PBV perusahaan. Saya akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih.